Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan menjelajahi salah satu kota kecil di selatan Jawa Tengah yang memiliki sejarah panjang dan melahirkan tokoh-tokoh penting di Indonesia, yaitu Purworejo. Purworejo merupakan sebuah kabupaten yang terletak di bagian selatan Jawa Tengah. Kabupaten yang dulunya dikenal dengan nama Bagelen ini dikelilingi oleh perbukitan Menoreh di sebelah timur, pegunungan Serayu Selatan dan Gunung Sumbing di sebelah utara, dataran Banyumas di sebelah barat, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Serta dilalui oleh Sungai Bogowonto di bagian tengahnya yang bermuara ke Samudra Hindia. Kabupaten Purworejo memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejak masa lampau, wilayah Kabupaten Purworejo lebih dikenal dengan wilayah Bagelen. Nama Bagelen diambil dari kata Pagaluhan yang menandakan bahwa wilayah ini awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Galuh, pecahan dari Kerajaan Tarumanegara. Akibat krisis politik di Kerajaan Galuh, di wilayah sebelah timur Sungai Bogowonto mulai berkembang Kerajaan Medang yang didirikan oleh kerabat keluarga Kerajaan Galuh yaitu Sanjaya, yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Ditinjau dari sejarah pembentukannya, Purworejo tergolong sebagai wilayah yang sangat tua. Sumber sejarah tertulis yang pertama kali menyebutkan wilayah yang saat ini menjadi Purworejo adalah Prasasti Kayu Arahiwang. Prasasti Kayu Arahiwang berangkat tahun 832 Saka atau 901 Masehi. Ditemukan di bawah pohon sono, di tepi Sungai Watukura atau Sungai Bogowonto, Desa Borowetan, dan sejak tahun 1890 disimpan di Museum Nasional Jakarta. Jika menilik lebih jauh lagi, kehidupan di daerah aliran Sungai Watukura hingga ke muaranya di Samudra Hindia ini sudah berkembang jauh sebelum itu. Berdasarkan beberapa sumber sejarah, keberhasilan Kerajaan Mataram kuno mendirikan dua bangunan monumental Candi Borobudur dan Candi Prambanan tidak terlepas dari peran masyarakat yang bermukim di kawasan Bagelen. Sungai Watukura sendiri digunakan untuk pertapaan para Brahmana dan melarung abu para petinggi Kerajaan Mataram, sehingga pada masa pemerintahan Rakai Watukura Dyah Balitung, kawasan ini dikembangkan untuk kepentingan keagamaan. Prasasti tersebut memuat berita pematokan tanah sima atau tanah bebas pajak untuk Desa Kayu Arahiwang yang dilakukan oleh Dyah Mala. Dyah Mala merupakan wanua atau kepala daerah di Posala atau Kedu yang ditunjuk oleh Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Darmodaya Mahasambu untuk menyampaikan pemberian status tanah sima di Desa Kayu Arahiwang. Pada awal abad ke-10, sekitar tahun 832 Saka atau tahun 901 Masehi, kawasan aliran Sungai Watukura mulai dibangun untuk pengembangan kegiatan keagamaan. Masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut dipimpin oleh Empu Sanggrama Surandra, tokoh yang memprakarsai pengembangan kawasan aliran Sungai Watukura sebagai tempat peribadatan. Atas keberhasilan membangun wilayah serta membangun tempat peribadatan di tempat kelahirannya, Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung merasa bangga dan berkenan memberikan penghargaan sebagai tanah sima atau tanah bebas pajak. Nama Sungai Watukura pada perkembangannya berubah menjadi Bogowonto. Nama Bogowonto sendiri berasal dari kata Bagawata dalam bahasa Sanskerta yang kemudian menjadi Bagawanta dalam bahasa Kawi. Masyarakat kemudian lebih mengenal Sungai Watukura dengan nama Sungai Bagawanta dikarenakan di sepanjang aliran sungai tersebut banyak lokasi yang dijadikan tempat pesanggrahan para bagawan, yaitu para resi, empu, acarya, wiku, dan pandita. Ketika pusat pemerintahan dipindahkan oleh Empu Sindok ke Watugaluh tepi Sungai Berantas Jombang, Jawa Timur, kawasan Watukura tetap menjadi tanah sima yang diperhatikan bahkan hingga masa Prabu Hayam Wuruk berkuasa di Majapahit.
Pada masa Raja Dharmawangsa dan Airlangga, Tanah Sima di Watukura tetap mengadakan upacara-upacara keagamaan. Beberapa orang dekat raja bahkan diberi tugas untuk mewakili raja pada upacara-upacara tertentu di Watukura. Begitu pula pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Dalam Kakawi Negara Kertagama Pupuh 77 Sloka 3 dengan jelas disebutkan Watukura sebagai salah satu Tanah Sima yang diistimewakan. Naskah Bujangga Manik di abad ke-15 dari Kerajaan Sunda juga menyebutkan keberadaan pesanggerahan para Brahmana di tepian Sungai Bagawanta. Saat itu nama Sungai Bagawanta sudah dikenal luas oleh masyarakat. Bujangga Manik, seorang resi dari Keraton Pakuan Pajajaran, dalam perjalanannya kembali dari Bali, singgah di pesanggerahan Bagawanta sebelum meneruskan perjalanannya melewati dataran tinggi Dieng ke Pakuan Pajajaran. Zaman berganti. Pada masa penyebaran Islam di Pulau Jawa, Tanah Bagelen menjadi penyokong utama berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Peranan para Jawara atau disebut Kentol Bagelen dalam peperangan sangat besar. Dimulai sejak masa pemerintahan Panembahan Senopati, keikutsertaan para Kentol Bagelen di setiap operasi militer Mataram semakin sering. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, dalam memadamkan pemberontakan di Pati Ukur, pasukan Bagelen turut berpartisipasi. Wilayah Bagelen pada masa pemerintahan Sultan Agung termasuk ke dalam wilayah Negara Agung atau Negara Gede, atau wilayah penyangga sekitar Kutanegara atau ibu kota. Negara Agung sendiri merupakan suatu wilayah di luar ibu kota yang berisi tanah Mausan Dalem atau tanah yang diperuntukkan bagi pemasukan pajak ke kas keraton, tanah jabatan para bangsawan keraton, serta pejabat kerajaan yang tinggal di ibu kota. Wilayah Negara Agung terbagi menjadi 8 wilayah, salah satunya Bagelen atau disebut juga Siti Tumbak Anyar yang meliputi daerah Bagelen antara Sungai Bogowonto sampai Sungai Progo. Kota Purworejo modern dibangun dari titik awal alun-alun Purworejo. Alun-alun Purworejo dikelilingi oleh bangunan penting yang dibangun berbarengan dengan berdirinya Kota Purworejo. Di sebelah selatan terdapat bekas kantor karesidenan yang saat ini beralih menjadi kantor bupati. Di sebelah barat terdapat Masjid Agung Purworejo yang memiliki beduk terbesar di dunia. Di sebelah utara terdapat pendopo bupati, tempat diselenggarakannya berbagai acara seremonial. Di sebelah timur terdapat kantor pos, gereja Protestan, gereja katedral, dan pastoran. Lebih jauh lagi ke arah timur alun-alun, kita bisa melihat barisan pegunungan menoreh yang lembah-lembahnya menjadi arena pertempuran sengit antara pasukan Diponegoro melawan pemerintah kolonial Belanda. Ketika berlangsung Perang Jawa atau Perang Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830, Purworejo dijadikan benteng pertahanan Belanda dan juga basis gerilyawan pasukan Diponegoro. Pangeran Diponegoro banyak merekrut masyarakat Bagelen untuk bergabung ke dalam pasukannya. Di sisi lain, pemerintah kolonial Belanda menempatkan pasukan terbesarnya di daerah Kedung Kebo, sisi barat Sungai Bogowonto. Ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda di Magelang pada 28 Maret 1830 menandai berakhirnya Perang Jawa. Setelah ditandatanganinya kontrak politik 27 September 1830 sebagai akibat dari kekalahan Perang Jawa, terjadilah peristiwa peralihan negari, yaitu terlepasnya mancanegara Bagelen yang merupakan lumbung padi bagi Kesultanan Mataram, baik Surakarta maupun Yogyakarta. Sebagai kompensasi atas biaya dan kerugian yang sangat besar diderita oleh Belanda, sekaligus hukuman terhadap dua keraton baik Yogyakarta maupun Surakarta. Perjanjian 3 November 1830 membuat Bagelen resmi menjadi wilayah residensi Belanda. Hanya beberapa bulan setelah selesainya Perang Jawa. Pusat pemerintahannya berada di Brengkelan. Baru setelah tanggal 23 Agustus 1832, sejak Adipati Cokronegoro I yang diangkat oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos menjadi bupati pertama di Brengkelan, daerah Bagelen mulai dibangun dan kemudian wilayah Bagelen dijadikan karesidenan. Ibu kota yang semula berada di Brengkelan dipindahkan ke Kedung Kebo, bekas lokasi benteng stelsel pasukan Belanda selama Perang Diponegoro. Oleh Adipati Cokronegoro pertama, namanya kemudian diganti menjadi Purworejo. Wilayah tradisional Bagelen yang sebelumnya hanya meliputi Purworejo dan Kebumen, setelah menjadi residensi Bagelen kemudian diperluas, terdiri atas Afdeling Purworejo, Kebumen, serta Wonosobo.
Sebagai awal berdirinya kota Mandiri, di tahun 1836 Adipati Cokronegoro pertama menanam 2 pohon beringin yang bibitnya diambil dari Keraton Yogyakarta. Hal ini merupakan simbol bahwa Purworejo merupakan bekas bagian dari Keraton Yogyakarta. Di sebelah selatan alun-alun, pada tahun 1893 berdiri kantor Karesidenan yang menjadi tempat kerja Residen Bagelen hingga tahun 1901. Pada tahun 1901, Karesidenan Bagelen dilebur dengan Karesidenan Kedu, sehingga bangunan tersebut berganti fungsi menjadi kantor asisten residen. Setelah kemerdekaan, bangunan tersebut beralih fungsi kembali menjadi kantor sekretariat daerah Kabupaten Purworejo, hingga kemudian menjadi kantor bupati. Di sebelah barat alun-alun, terdapat Masjid Agung Purworejo yang didirikan pada tahun 1834. Masjid yang berarsitektur Jawa klasik ini terkenal karena memiliki beduk terbesar di dunia. Beduk Pendowo. Beduk yang dibuat dari bahan kayu jati Bagelen ini memiliki panjang 290 cm dengan diameter depan 194 cm dan diameter belakang 180 cm. Di bagian utara alun-alun, didirikan pendopo bupati pada tahun 1840. Pendopo ini pada awalnya menjadi tempat bupati menjalankan tugasnya. Selain itu, juga tempat berlangsungnya berbagai acara seremonial yang dihadiri bupati, pejabat-pejabat kolonial, dan pejabat-pejabat daerah lainnya. Di belakang pendopo bupati terdapat rumah kediaman bupati yang kemudian menjadi tempat tinggal para bupati. Saat ini pun masih digunakan sebagai rumah dinas bupati. Di sebelah timur alun-alun terdapat gereja Protestan yang pada masa kolonial bernama Indische Kerk. Bangunan yang didirikan pada tahun 1879 ini seringkali dinamakan gereja pemerintah. Hal ini dikarenakan pendeta yang memimpin merupakan pegawai pemerintahan dan hanya melayani jemaat warga Belanda saja. Oleh karenanya, bangunannya pun tidak begitu luas. Jemaat Indische Kerk di tahun 1900-an sempat mengalami perpecahan karena perbedaan pandangan pemimpinnya. Pada saat itu, atas usaha Kiai Sadra, jumlah penduduk pribumi penganut Protestan di Purworejo mengalami peningkatan dan seringkali memadati bangunan gereja yang sempit. Jemaat Belanda ingin jemaat pribumi Jawa dipisahkan dari gereja mereka, hingga akhirnya jemaat pribumi Jawa mendirikan gereja Kristen Jawa. Di jajaran gereja Protestan terdapat kantor pos Purworejo yang dulu didirikan sebagai kantor pos and telegraph Telefondienst, yang merupakan bagian dari jaringan pos Yogyakarta Magelang dan Yogyakarta Purwokerto. Lebih ke timur dari alun-alun Purworejo juga berdiri gereja Katolik Santa Perawan Maria. Hal ini dikarenakan selain umat Protestan, di awal abad ke-20, jumlah jemaat Katolik juga cukup banyak. Jemaat gereja Katolik terdiri dari warga negara Belanda, anggota tentara Kenil, guru sekolah, karyawan kantor perusahaan bank, PTT atau pos, panhois atau pegadaian, kereta api, dan hotel. Dari golongan orang-orang Jawa terdiri dari para guru HIS, MULO, dan AMS, karyawan kantor serta siswa HKS atau Sekolah Pendidikan Guru. Berdirinya Gereja Katolik Santa Perawan Maria juga dilengkapi dengan pastoran, panti, dan balai pengobatan Panti Waluyo. Besarnya sumber daya yang dikerahkan dan lama berlangsungnya menyebabkan trauma perang Diponegoro selalu membayangi pemerintah kolonial Belanda di wilayah ini. Oleh sebab itu, garnisun yang dulu digunakan selama perang Diponegoro tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat. Bukan tidak mungkin, para pengikut Diponegoro masih tersebar di wilayah Bagelen dan sewaktu-waktu dapat mengganggu kestabilan pemerintahan.
Setelah Perang Diponegoro, Garnisun Kedung Kebo dijadikan markas 3 Kompi Batalion 8 Kenil. Garnisun ini kemudian dilengkapi dengan perumahan bagi para perwira Kenil yang bangunannya masih bisa kita lihat di sepanjang Jalan Jenderal Urip Sumoharjo. Kota Purworejo modern juga berkembang seiring dengan kebijakan pemerintah kolonial Belanda, yaitu kultur stelsel. Kultur stelsel atau tanam paksa yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 mendorong pembukaan perkebunan yang tanamannya berorientasi ekspor di seluruh wilayah Pulau Jawa. Jika di kawasan Pantura Jawa, Forstenlanden, Surakarta, dan Yogyakarta, pemerintah memfokuskan pada tanaman tebu, di kawasan Priangan pemerintah memfokuskan pada tanaman teh dan kopi, di kawasan Bagelen, pemerintah meminta masyarakatnya untuk menanam tanaman indigo. Indigo atau nila merupakan tanaman yang dapat memberikan warna biru keunguan untuk pakaian. Kawasan Bagelen sendiri sejak periode Medah dikenal sebagai daerah penghasil indigo terbaik di Nusantara. Oleh Belanda, indigo Bagelen diekspor ke Perancis, Inggris, Denmark, Swedia, bahkan Amerika Serikat. Perkembangan kota Purworejo dan Karesidenan Bagelen dalam bidang perekonomian, terutama industri, terbilang lambat. Hal ini dikarenakan pemerintah kolonial Belanda tidak mendesain kota ini sebagai kawasan industri. Pemerintah kolonial Belanda justru menjadikan kota Purworejo sebagai daerah basis pendidikan dan pelatihan militer. Bahkan, politik pintu terbuka yang dirasakan oleh karesidenan-karesidenan lain di Jawa justru tidak tampak di Purworejo. Dalam pembangunan jaringan transportasi khususnya kereta api pun, perusahaan kereta api negara Staatspoorwegenlah satu-satunya perusahaan yang mau membangun jalur kereta api di lintas cabang Purwokerto Kutoarjo sebagai bagian dari pembangunan jalur kereta api Yogyakarta Cilacap. Stasiun Purworejo awalnya difungsikan sebagai stasiun sekaligus gudang pengumpul komoditi tanaman ekspor yang kemudian dibawa ke Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Jantung perekonomian Purworejo sendiri berada di Pasar Baledono. Pasar yang berdiri sejak tahun 1850 ini menjadi tempat berkumpulnya penjual dan pembeli dari seluruh penjuru Purworejo. Berbagai komoditas pertanian, perkebunan, rempah-rempah, peralatan sehari-hari diperjualbelikan di sini. Pasar tradisional ini diambil alih oleh pemerintah pada tahun 1920 dan direnovasi besar-besaran pada tahun 2017. Di sisi lain, Purworejo justru menjadi salah satu kota di Jawa yang paling awal didesain sebagai kota pendidikan. Selain sekolah-sekolah umum, pemerintah juga membuka sekolah kemiliteran. Di tahun 1914 dan 1915, pemerintah mendirikan 2 Hogerhoogeschool atau HKS di 2 kota di Jawa. Satu di Bandung dan satunya lagi di Purworejo. Berdirinya Hogerhoogeschool dirasa sangat mendesak mengingat selama hampir 15 tahun pelaksanaan politik etis, banyak sekolah didirikan oleh pemerintah. Mulai dari HIS atau setingkat sekolah dasar, MULO atau setingkat sekolah menengah pertama, hingga AMS atau setingkat sekolah menengah atas. Sementara, jumlah guru masih sangat terbatas. Oleh sebab itulah pemerintah mendirikan HKS sebagai Sekolah Tinggi Pendidikan Guru. Sebagai kota yang berdiri beriringan dengan berakhirnya Perang Diponegoro dan sejak masa lampau memiliki peran penting dalam perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, Purworejo melahirkan tokoh-tokoh besar tingkat nasional yang berperan penting dalam proses perjuangan kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Indonesia. Beberapa di antaranya berlatar belakang militer, walaupun tokoh-tokoh sipil pun jumlahnya tidak sedikit. Tokoh-tokoh tersebut di antaranya Jenderal Urip Sumoharjo, mantan perwira Knil atau tentara kerajaan Hindia Belanda, yang bersama-sama dengan Jenderal Sudirman, mantan perwira tentara pembela tanah air atau PETA, menjadi penggagas berdirinya Tentara Nasional Indonesia. Mr. Kasman Singo Dimejo,
ahli hukum anggota BPUPKI, PPKI, dan KNIP yang pada masa-masa awal kemerdekaan menjadi Jaksa Agung dan Menteri Muda Kehakiman pada masa Kabinet Amir Syarifuddin kedua. Di tahun 1955 terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante. Mr. Wilopo, ahli hukum yang terpilih menjadi Perdana Menteri pada masa demokrasi parlementer dan pada pemilu 1955 terpilih sebagai Ketua Dewan Konstituante. Jenderal Ahmad Yani, perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang berperan dalam serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta dan juga salah satu pahlawan revolusi dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Jenderal Pranoto Rakso Samodro, perwira TNI Angkatan Darat yang berperan dalam penumpasan PRRI Permesta di Sumatera Barat. Jenderal Sarwo Edi Wibowo, perwira tinggi TNI Angkatan Darat, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat yang berperan dalam penumpasan gerakan 30 September 1965. Profesor Dr. Nikolaus Driarkara SJ, filsuf, guru besar pendidikan, letak dasar berdirinya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang kemudian menjadi IKIP Sanata Dharma Yogyakarta. Menjadi anggota MPRS pada masa Orde Lama dan DPA pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Namanya diabadikan di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara, Jakarta. Dan yang terakhir dan paling dikenal luas oleh masyarakat adalah Wage Rudolf Supratman, komponis, penyair yang menciptakan lagu-lagu perjuangan, salah satunya mengubah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tanggal kelahirannya 9 Maret, kemudian diperingati sebagai Hari Musik Nasional. Sekian penelusuran suara Kelana kali ini di Purworejo, kota dengan romansa sejarah yang sangat panjang. Semoga kita bisa menjaga dan melestarikan warisan sejarah dan budaya yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.